Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, saat ini Pak Ikhwan sedang berada di tengah-tengah latihan tenis meja yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kalian, ya. Karena di saat pandemi ini memang sangat dibutuhkan olahraga supaya tubuh kita tetap fresh dan tetap bugar tentunya. Dengan bugarnya tubuh ini, dengan freshnya tubuh ini, maka segala aktivitas akan dapat berjalan dengan baik. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Ikhwan akan membahas soal tanggal yang Pak Ikhwan berikan di pertengahan bulan September, ya, yaitu pada soal LKS halaman 37 poin D nomor 1 sampai 10, ya. Ini nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Dibahas secara langsung. Pak Ikhwan akan tuliskan nanti pembahasannya di kertas. Silakan kalian simak. Nanti jawabannya kalian tulis ulang, kemudian kalian foto, lalu upload melalui e-learning, ya. Nanti instruksinya akan Pak Ikhwan berikan melalui grup WhatsApp. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu. Kita mulai nomor 1. Silakan dibuka LKS-nya halaman 37. Ini bab 2 tentang pesawat sederhana, ya. Konsep usaha dan pesawat sederhana. Baiklah anak-anak, nomor 1 Pak Ikhwan bacakan soalnya. Apakah yang dimaksud dengan 1 Joule? Ya, apakah yang dimaksud dengan 1 Joule? Di materi ini Joule adalah satuannya usaha, ya. Yang dimaksud dengan 1 Joule itu adalah gaya yang dilakukan sebesar 1 Newton sehingga menyebabkan benda bergerak sejauh 1 meter. Di buku ada, ya, jawabannya itu. Nanti silakan kalian tulis ulang jawaban yang benar. Nomor 2, apakah perbedaan mendasar konsep usaha dan daya? Anak-anak, kalian tahu bahwa usaha itu adalah besarnya perkalian antara gaya dan perpindahan, ya. Sementara daya itu besarnya usaha yang dibagi dengan waktu. Jadi usaha yang dilakukan setiap satuan waktu. Bedanya di situ. Jadi kalau konsep usaha itu dia sangat bergantung pada perpindahan, ya. Tapi kalau daya dia berbanding terbalik dengan waktunya. Jadi usaha yang dibagi dengan waktu itu adalah daya. Nah, itu nomor 2. Soal nomor 3, ini soal hitung-hitungan anak-anak, ya. Kita akan menggunakan rumus. Nanti akan Pak Ikhwan tulis satu persatu langkah-langkahnya. Nanti silahkan kalian ikuti. Soal nomor 3, gaya sebesar 400 Newton dapat memindahkan benda sejauh 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut, ya. Untuk mengerjakannya, ini Pak Ikhwan akan tuliskan langkah-langkahnya. Nanti kalian harus ikuti, ya. Gaya sebesar 400 Newton. Maka yang pertama diketahui, ya, atau diket gitu, ya, tulis gaya itu adalah F, ya, sama dengan 400 Newton. Kalau Pak akan tulis seperti ini, ya. Diketahui F sama dengan 400 Newton. Dapat memindahkan benda sejauh 5 meter. Di sini ada perpindahan benda. Simbolnya S gitu, S kecil, ya. 5 meter. Sehingga untuk diketahui kita dapatkan seperti ini. Ya, seperti ini, ya. Jadi diketahui F-nya 400, kemudian perpindahannya
5 meter. Terus apa yang ditanyakan tadi? Ditanya berapa usaha yang dilakukan. Berarti ditanyakan usaha. Simbolnya adalah W. Nah, ditanya W ini berapa? W tanda tanya. Ya. Baik, kita bisa langsung ke solusi atau jawab ya. Jawab W sama dengan F kali S. Ini adalah rumus dasarnya. Kalian tulis dulu rumusnya seperti ini. W sama dengan F kali S, baru masukkan angkanya ya. Kita masukkan angkanya. F tadi adalah 400, sedangkan perpindahannya adalah 5 meter ya. Sehingga 400 kali 5 sama dengan 2000 satuan Newton meter. Bahkan pakai satuan Newton meter untuk memudahkan, karena hasil kali perkalian antara gaya ini adalah Newton, perpindahan adalah meter, sehingga satuannya cukup ditulis Newton meter seperti ini ya. Ini jawaban untuk soal nomor 3 ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Sebuah alat memiliki daya 6000 watt ya. Sebuah alat memiliki daya 6000 watt. Jika alat tersebut dikerjakan pada benda selama 1 menit ya, jadi waktunya itu 1 menit, berapa usaha yang mampu dikerjakan pada daya tersebut? Nah, menulisnya juga sesuai dengan langkah-langkah. Diketahui atau diket gitu ya. Tadi adalah apa? Daya ya. Daya simbolnya P ya. Daya 6000 watt. Selanjutnya dikerjakan pada benda selama 1 menit. Jadi T adalah 1 menit. Nah, ingat anak-anak bahwa satuan yang kita gunakan ya, ini adalah secara SI waktu adalah sekon. Sehingga menit harus jadikan sekon atau detik. 1 menit ada berapa detik? Iya, 60 detik atau sekon ya. Sekon atau detik. Selanjutnya baru ditanya dit gitu ya. Tidak apa-apa, atau ditanya seperti itu, berapa usahanya W. Nah, nanti kalian bisa lihat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kedua ya. Nah, ini yang kedua. Ditanya tadi apa namanya, dayanya 6000 watt, kemudian dikerjakan pada benda selama 1 menit. 1 menit itu adalah 60 detik. Ditanya W-nya berapa, usahanya berapa. Kalian bisa lihat di buku materi ya. Ini jawab, rumusnya ada di sana. Rumusnya W itu adalah P per T. Usaha adalah apa namanya, daya adalah usaha dibagi dengan waktu. Jadi rumusnya itu P sama dengan W per T. Mohon maaf, ini salah tulis ya. Nah, langsung ulang, P sama dengan W per T. Rumusnya ini anak-anak ya. P sama dengan W per T. Daya sama dengan usaha dibagi waktu. Tapi karena yang ditanyakan itu adalah usahanya, maka secara matematis perkalian sialangnya Pak Iwan tulis W sama dengan P kali T ya, seperti ini. W sama dengan P kali T ya. Kita masukkan angkanya sekarang. 6000 watt kali waktunya adalah 60 detik ya, bukan 1 menit ya, 60 detik. Hasilnya adalah kita tulis 360.000, satuannya adalah joule. Nah, seperti ini ya.
Joule adalah satuan usaha. Ya, nggak apa-apa seperti ini. Ini soal yang ke berapa? Keempat ya, keempat. Oke. Berikutnya nomor 5. Tuliskan ciri-ciri tuas jenis 1, 2, dan 3 beserta contohnya. Sekarang kita lihat dulu ciri-ciri jenis 1. Ini di buku LKS ada ya. Jenis 1 itu jika titik tumpunya berada di tengah ya. Di tengah di antara apa? Beban dan kuasa ya. Contohnya apa? Gunting. Dan lagi pencabut paku. Itu ya. Kemudian tang ya. Tang itu jadi titik tumpunya di tengah. Itu contoh pada tuas jenis 1. Yang jenis 2. Jenis 2 itu jika bebannya itu letaknya di antara kuasa dan tumpu ya. Jadi titik tumpu di pinggir, kuasa di pinggir, bebannya itu ada di tengah ya. Contohnya itu adalah gerobak roda 1. Seperti itu, gerobak roda 1. Mohon maaf saya tidak nyebut merek. Contohnya kalau kita kenal Arco seperti itu ya. Itu contoh tuas jenis 2. Kemudian pemecah kenari ya, pemecah kenari atau pemeras jeruk ya. Kalau kalian di rumah punya untuk pemeras jeruk, ada yang ditekan seperti itu atau yang di apa, tekan ke bawah, itu adalah tuas jenis 2 ya. Selanjutnya tuas jenis 3 itu jika kuasanya berada di tengah antara titik tumpu dan beban ya. Contohnya sendok ya, sendok. Kemudian ada pinset. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh jenis 3. Seperti itu. Lanjut nomor 6. Sebuah kotak barang dinaikkan ke atas sebuah mobil angkutan setinggi 1,5 meter dengan bidang miring yang panjangnya 3 meter ya. Jika berat kotak barang 600 Newton, berapa besar gaya untuk menaikkan kotak barang tersebut ya. Sekarang kita bisa tulis ya, karena ini bidang miring, maka rumus bidang miringnya ini juga ada di LKS ya, ada di buku. Pak Irwan tulis sekarang. Kita jawab step by step ya, langkahnya satu demi satu. Ditanya, nah itu ya, jangan lupa ini prosedur, wajib nulis seperti ini. Ditanya, tinggi ya, tinggi itu adalah H 1,5 meter ya. Tinggi itu adalah H dari kata height ya. Dengan bidang miring panjangnya 3 meter. Bidang miring nanti akan menjadi sebuah lintasan ya. Lintasan kita tulis S itu adalah 3 meter. Simbolnya kita bisa tulis S karena ini jarak ya, side-nya. Terus jika berat kotak barang, nah berarti bebannya ya 600 Newton, itu berarti gaya beban atau gaya berat boleh. Kalian boleh tulis F boleh atau W boleh. Karena sama-sama satuannya Newton ya. Tapi kalau kembali ke materi, kita simbolkan W sama dengan berapa? 600 Newton. Jadi kalau ditulis seperti ini anak-anak ya. Diketahui H 1,5 meter, kemudian bidang miringnya itu S adalah 3 meter. Sementara bebannya W ini gaya berat ya. Gaya berat ini adalah 600 Newton. Masih ingat tentang berat? Ini di video terdahulu Pak Irwan sudah jelaskan perbedaan massa dengan berat ya. Masih ingat? Kalau lupa silahkan lihat lagi video yang lalu. Ini diketahui ditanya. Oh iya, ini maaf, ini tadi ada yang keliru tulis ya. Ini harusnya diketahui dulu ya. Diketahui ya. Ditanya berapa besar gaya. Nah, ini F ya, seperti ini. Mohon maaf, ini harusnya tadi itu di atas katanya apa, tertulis ditanya, harusnya diketahui dulu ya. Diketahui baru tanyanya di bawah. Mohon maaf terbalik ya. Diketahui H
1,5, S-nya 3, F-nya 600 Newton, ditanya F. Ya, ditanya F. F adalah gaya. Jawab. Nah, jawab ya. Kita ambil persamaan ini, gayanya F kali S sama dengan H kali W. Ini ya. Atau langsung kita tuliskan saja. Ini adalah F sama dengan ya, H per S kali W. Nah, ini rumus matematikanya. Ya. F kali S sama dengan H kali W. W kali H, seperti itu ya. Terus secara matematika akan sederhanakan, karena yang dicari adalah F, maka F sama dengan, nah ini perkalian silang, jadi H per S kali W. Kita masukkan angkanya sekarang. H adalah tadi 1,5 dibagi S-nya 3 kali W-nya adalah 600. Ya, masih ingat angkanya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Hasilnya, nah, kalian bisa coret-coret gini aja kan. Nah, masih ingat dulu zaman SDMI kan gini caranya. Nah, dicoret, 3 dengan 6 ini 2, berarti 200 kali 1,5. Nah, seperti itu ya. Hasilnya adalah iya 300 Newton. Seperti itu. Ya. 300 Newton. Nah, ini ya. Oke. Itu jawaban soal nomor berapa tadi? Ya, 6 ya. Soal nomor 6. Sekarang kita apa namanya? Soal nomor 7. Soal nomor 7. Nah, tentukan besar beban yang dapat ditarik oleh katrol bergerak dengan gaya 40 Newton. Nah, kita lihat materinya untuk katrol. Ya, katrol bergerak. Katrol bergerak itu dia bisa, keuntungan mekanisnya 2 ya. Maka gaya yang dibutuhkan berarti hanya setengah. Ya, hanya setengah. Berarti nah, kita tinggal masukkan ke rumus saja. Ini Pak Iwan tulis dulu ya. Pak Iwan tulis dulu. Keuntungan mekanisnya KM-nya itu ya. Itu kan W per F itu sama dengan 2 kali. Ya, 2 kali. Seperti ini kan ya. Nah, ini di buku materi seperti itu. Coba lihat. Ini ya, seperti itu. Maka kalau kita masukkan angkanya ya, W itu adalah bebannya. Berarti berapa? Di soal 40 ya, 40. Itu 40. Per F sama dengan 2 kali. Sama dengan 2 ya. Dengan 2. Ini Pak kan buka lagi soalnya. Nah, ini 40, masukkan angkanya dibagi F sama dengan 2. 2 kali gitu ya, 2. Sehingga nah, kalau Pak Iwan tuliskan perkalian silangnya F sama dengan ya. Nah, maka di sini 40 dibagi 2 sama dengan 20 Newton. Ya, seperti ini. Sehingga kesimpulannya bahwa kalau ada katrol bergerak, ada beban sebesar 40 Newton, maka gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat beban itu hanya 20 Newton. Seperti itu. Ya. Lanjut soal nomor 8. Ya, soal nomor 8.
Soal nomor 8 ini apa namanya? Tuas prinsip 1 ya. Tuas prinsip 1 ada lengan beban, lengan kuasa. Kalau Pak Iwan tulis nah, seperti ini. Di sini apa namanya? Di sini 50 Newton. Di sini itu A, B, C 1,5 sorry 15 ya, 15 meter. Terus panjang AC adalah 20 meter. Sorry, senti ya, senti. Ya. Konsepnya seperti ini anak-anak ya. Ini Pak Iwan tulis ulang dengan sketsa gambar Pak Iwan. Ada gambar seperti ini ya. Ada titik A, B, C. AB ini adalah lengan beban, ini adalah 15 cm. AC lengan keseluruhan ini adalah 20 cm. Berarti BC-nya berapa anak-anak? Ya, sisanya dari 15 adalah 5. Pak Iwan tulis 5 ya. 5 cm. Seperti itu. Ini 5 cm. Nah, ditanyakan bagaimana supaya keadaan ini seimbang ya. Beban yang ada di C harus berapa? Gitu ya. Soalnya seperti itu. Perhatikan gambar berikut seperti tadi yang Pak Iwan tulis sketsanya. Diketahui AB 15 dan AC 20. AC itu adalah lengan keseluruhan. Jika berat kotak barang 6 mohon maaf, mana tadi? Oh iya, berapakah Q, beban Q agar seimbang ya? Berapakah beban Q agar seimbang? Jadi beban yang di A tadi adalah 50 Newton ya. Q itu yang ada di sini anak-anak ya. Nah, titik ini adalah Q. Nah, ini adalah Q. Ya. Kita lihat di rumus ada di materi. Kalian bisa ikuti apa? FK kali LK sama dengan FB kali LB. Ya. Jadi ada perkalian persamaan antara di bagian lengan beban ada di di bagian kuasa ya. Titik Q itu dianggap kuasanya ya. Sementara beban yang 50 Newton tadi adalah bagian beban ya. Sehingga kalau ditanya di Q-nya, maka ini adalah FK-nya yang ditanya. LK tadi lengan kuasanya, jadi yang ada di sini berarti berapa? 5 cm. FB tadi bebannya 50 Newton kali lengan bebannya berapa tadi? 15 cm. Di sini ada sentimeter, tidak perlu Pak Iwan rubah konversikan ke meter karena di perkalian silang hasilnya akan sama saja ya. Mau dibuat jadikan meter dulu boleh atau tetap sentimeter juga boleh. Jadi FK kali 5 sama dengan berapa tadi ini? 50 kali 15. Ya. Seperti ini ya. 50 kali 15. Nah. Hasilnya adalah ini. Nah. Sehingga perkalian silangnya di sini Pak akan tulis FK sama dengan itu. Aku sing gambare iki dingine nang piro ae tak lakoni. Sing pembersihan. Oh. Pak kan sudah tuliskan jawabannya? Iya, sama Bu. Ya. Ini? Nah, kelihatan ya? Seperti ini. Nah. Jadi perkalian silangnya FK kali 5 sama dengan 750, maka FK-nya 750 dibagi 5. Ya. Bagi 5. Mohon maaf ini ada yang keliru berarti ya. Mohon maaf tulisannya ada yang salah.
hasilnya harusnya tetap ini. Nah, ini hasilnya kelebihan. Jadi 750 dibagi 5 hasilnya adalah, nah ini ya, ketemunya 150. Nah ini kelihatan ya, kita tulis ulang aja 150. Nah ini biar jelas, ini ya 150. Oke anak-anak, itu soal nomor 8 ya. Nomor 9, berikan 5 contoh pemanfaatan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bidang miring ini memang dimanfaatkan banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu contoh pisau. Ya, pisau itu bidang miring. Ya, dia tajam. Ya, berisinya miring. Seperti itu. Karena dia tajam, dia bisa untuk memotong. Kemudian skrup. Skrup itu biar dia mancap, ada ulirnya, itu juga bidang miring. Kemudian jalan-jalan yang ada di pegunungan dibuat miring, tidak langsung menanjak, supaya mengurangi gaya menuju ke atas, sehingga meskipun rutenya jauh tapi dia lebih ringan. Kemudian mengangkat barang, biasanya kuli panggul ketika mau ke mobil angkutan, ke truk ya, dia naik setapak demi setapak. Tangga juga sama ya. Tangga itu juga bidang miring, jadi miring ke atas. Seperti itu ya. Ini contoh-contoh pemanfaatan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang ke-10, soal terakhir, mengapa keuntungan mekanik katrol tetap bernilai 1? Ya. Mengapa keuntungan mekanik katrol tetap bernilai 1? Ya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya ini tidak katrol tap itu hanya merubah arah gaya, ya, hanya merubah arah gaya. Jadi ya keuntungan mekanisnya ya 1. Jadi kalau misalkan itu bebannya 50, ya kita mengeluarkan gaya ya 50, seperti itu. Ya, contohnya ketika kita nimba air ya di sumur yang dalam, beban kita yang keluarkan ya sama dengan beban air yang kita angkat, seperti itu. Cuma lebih mudah, gitu ya. Jadi hanya merubah arah gaya. Begitu anak-anak, poin D 10 nomor sudah Pak Iwan bahas. Silakan kalian tulis ulang jawabannya yang benar. Kalian tulis di buku kalian, kalian foto, kemudian kirim di e-learning. Nanti akan Pak Iwan siapkan. Di sana nanti ada KI 3 ya. Ada KI 3 menulis ulang jawaban yang benar. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk belajar. Kita akan sambung lagi pada video pelajaran berikutnya. Pak Iwan akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.